Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Ramadan, NIM B300210164 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Pancasila kelas D. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan sosial yang berkaitan dengan sila Pancasila, salah satu sila di Pancasila. Mungkin saya akan mengutip salah satu permasalahan sosial yang kali ini berkaitan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni permasalahan bantuan sosial yang salah sasaran atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di berbagai daerah tentang bansos salah sasaran. Oke, dana bantuan sosial ini sangat dinanti-nanti oleh warga kalangan menengah ke bawah untuk menyambung hidup, apalagi di era-era masa-masa pandemi ini yang mengguncang perekonomian banyak pihak. Namun mengapa ya masih saja banyak oknum-oknum yang nakal, bansos yang nilainya tak seberapa itu diterima secara tidak utuh oleh warga yang membutuhkan. Tidak hanya sampai di situ, beberapa warga menengah ke bawah bahkan tidak bisa menikmati bantuan dari pemerintah karena nama mereka tidak terdata. Nah, di sisi lain, dana tersebut malah jatuh ke tangan yang bisa dibilang berkecukupan, seperti itu. Kemudian saya akan menunjukkan berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai daerah tentang seputar bantuan sosial. Untuk yang pertama, banyak warga miskin tidak terdata di Jakarta. Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota, yakni Eni Rohayati, dalam sebuah diskusi daring mengaku tidak semua warga miskin Jakarta mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ini karena pendataan yang masih bermasalah. Menurut beliau, perlu keterlibatan dari perwakilan masyarakat dalam mendata warga miskin agar bantuan tersebut tepat sasaran. Ketidakmerataan bansos bisa dilihat dari salah satu warga yang berada di RW 19 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang mengatakan ada total 1060 keluarga di kawasan padat penduduk tersebut. Mereka merupakan warga kelas ke bawah yang bekerja sebagai pemulung, juru parkir, hingga pekerja serabutan. Meski begitu, dari total 1060 keluarga tersebut sebanyak 20% tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Mungkin oknum-oknum ini sangat bermasalah ya. Next, untuk yang kedua, Menteri Sosial terima aduan soal pungli bansos di Tangerang. Menteri Sosial saat ini Tri Risma hari ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak penerima bansos di wilayah Tangerang. Dalam sidak tersebut, Risma menerima aduan adanya pungutan liar atau pungli
dari penyaluran bansos. Seorang penerima bansos di Karangtengah, Kota Tangerang mengaku diminta pungli sebesar 50.000 untuk mendapatkan bansos. Namun warga tersebut takut untuk membeberkan nama oknum yang melakukan pungli. Mensos kemudian menjamin bahwa korban akan mendapat perlindungan dari kepolisian meski membeberkan nama oknum yang melakukan pungli. Lagi-lagi pungli, lagi-lagi oknum bansos. Astaga. Next, untuk yang ketiga, kabar viral dari Depok soal bansos yang dipotong untuk servis ambulan. Astagfirullah. Kabar soal pungutan liar juga datang dari Depok. Kali ini pungli terjadi di Kelurahan Beji, Depok. Seorang warga mengaku dana bantuan yang ia terima tidak utuh. Pemotongannya sama juga sebesar 50.000 dilakukan oleh para perangkat desa. Katanya uang tersebut akan digunakan untuk servis ambulan bersama yang sedang rusak. Omong kosong. Next, untuk yang ketiga, untuk yang keempat maksudnya. Nah ini, bansos tidak tepat sasaran maksudnya di Bekasi. Warga yang telah meninggal hingga keluarga dengan ekonomi berkecukupan dilaporkan masih menerima bantuan sosial di Kota Bekasi ini. Sejumlah pengurus wilayah di Kota Bekasi mengaku sudah berupaya memperbarui data warga penerima bansos agar bantuan itu tepat sasaran. Nah, data penerima bansos yang turun di Kemensos tak kunjung diperbarui. Sang ketua RW Kelurahan Jatimekar, Pak Samsudin mengatakan ada 440 keluarga yang akan mendapat bantuan sosial tunai sebesar 600.000 dan bantuan beras 10 kg per keluarga. Menurutnya Menurutnya data warga penerima bansos berbeda dengan pembaruan data dari pihak RW. Padahal pihak RW sudah 3 kali melakukan pembaruan data untuk memastikan bantuan sosial dari pemerintah bisa menyentuh warga miskin. Nah, oleh karena itu bansos seringkali menjadi sasaran empuk untuk para oknum-oknum yang ingin mencicipi sebagian duit yang bisa dikatakan haram untuk masuk ke penghasilan para oknum tersebut. Padahal sepenuhnya bansos-bansos tersebut itu merupakan hak yang sepenuhnya dimiliki oleh warga menengah ke bawah atau yang membutuhkan. Tapi mengapa oknum-oknum tersebut masih nakal saja, di mana rasa empati atau simpati lah yang mereka miliki terhadap para kalangan menengah ke bawah. Padahal bisa dikatakan para oknum tersebut itu masih dikategorikan pihak yang berkecukupan. Tapi mengapa ia masih nekat, masih rakus untuk memakan duit warga atau bantuan warga yang seharusnya dimiliki oleh warga menengah ke bawah. Oleh karena itu marilah atau semoga sajalah para oknum-oknum tersebut cepat sadar bahwa di dunia ini tak semuanya bisa dimiliki. Dan kita sebagai warga juga harus
saling tolong menolong kepada sesama, kepada yang lebih membutuhkan. Apalagi di era pandemi seperti ini banyak warga-warga yang eh, belum dapat pekerjaan atau dipecat dari pekerjaannya karena pandemi tersebut. Dan ekonomi Indonesia saat ini masih turun drastis dibandingkan dari negara-negara. Sikap kita harus sebaiknya saling menolong, ya seperti halnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus saling menolong sesama, mengasihi, mempunyai rasa empati dan simpati, itu harus. Dan oknum-oknum tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena jika tidak, hal tersebut akan membabi buta dan akan berkembang. Jadi pemerintah harus lebih selektif lagi, lebih fokus lagi untuk menanggapi hal-hal tersebut. Ya, mungkin dari saya segitu. Saya Muhammad Tegar Ramadan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan ada mungkin kata-kata yang kurang valid dari saya, itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.